Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sevia Ramanda Putri dengan NIM 3002520 dari kelompok B3. Pada video kali ini saya akan mengerjakan laporan anatomi saya. Jadi di laporan yang pertama kita akan membahas testis, penis dan skrotum. Pada gambar yang paling kanan itu kita bisa melihat di nomor satunya itu ada glans penis, kemudian di nomor 2-nya ada corona glandis, kemudian di nomor 5 itu ada preputium penis, di nomor 6 itu ada frenulum preputii, kemudian di nomor 8 ada corpus cavernosum penis, di nomor 9 ada corpus spongiosum penis, kemudian di nomor 10-nya ada bulbus penis, nomor 11 ada tunica albuginea dari of corpora cavernosa, nomor 12-nya ada tunica albuginea of corpus spongiosum. Kemudian pada gambar yang sebelah kanan, sebelah kiri itu di nomor satunya ada tunica vaginalis testis, kemudian di nomor 2-nya itu ada lamina parietalis, kemudian di nomor 3-nya ada lamina visceralis. Nomor 7 ada descent of testis, descensus testis, dan di nomor 8 ada gubernaculum testis, dan di nomor 9 ada genitoinguinal ligamen. Kemudian lanjut, jadi di laporan 1 kita juga akan membahas tentang skrotum, di mana urutan lapisan skrotum itu yang pertama ada dari paling luar itu ada kulit, kemudian fascia dartos, kemudian fascia spermatica externa, kemudian musculi cremasterica, kemudian fascia spermatica interna, tunica vaginalis lamina parietalis, tunica vaginalis lamina visceralis, tunica albuginea, tunica vasculosa, dan yang terakhir ada substantia testis sperma. Jadi yang pertama ada spermatozoa, itu kan dihasilkan oleh sel gamet di tubulus contortus seminiferus, kemudian akan masuk ke tubulus rectus seminiferus, kemudian ke retestis, kemudian ke ductus efferent, kemudian masuk ke epididymis, kemudian ke ductus deferens, kemudian ampula ductus deferens, kemudian ke ductus ejaculatorius yang sudah yang bersatu dengan saluran vesicula seminalis, kemudian ke ostium ductus ejaculatorium, kemudian ke uretra pars prospatica, uretra pars membranosa, dan yang uretra terakhir ada uretra pars spongiosa, kemudian akan keluar lewat ostium uretra externum. Jenisnya ada 3. Yang pertama itu peserta laki-laki mengeluh nyeri hebat pada daerah skrotum setelah terjatuh. Dan nyeri pada daerah skrotum itu bisa merupakan tanda torsio testis, di mana torsio testis itu terpelintirnya funiculus spermaticus yang berakibat pada strangulasi dari testicularis yang kemudian dapat menyebabkan infark ataupun nekrosis testis. Kemudian klinis yang kedua itu di sisi lain ada juga peserta lain yang sudah lama mengeluh benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumulan cacing. Nah, benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumpulan cacing merupakan tanda dari varicocele, di mana varicocele itu merupakan dilatasi abnormal dari vena pada plexus venosus pamphiriformis akibat gangguan aliran darah balik vena. Nah, klinis yang ketiga ada seorang bapak-bapak yang sering bolak-balik ke toilet karena sulit BAK. Nah, bapak yang bolak-balik itu merupakan ciri khas dari BPH. Karena apa? Karena dia tuh kan kelenjar prostatnya itu mengalami pembesaran. Akibatnya kan terjadi penyempitan kan, pembesaran, jadi kayak ini dia di sini kayak prostatnya membesar, jadi jalan keluar urinnya itu jadi sempit, makanya urinnya itu nggak lancar, makanya dia sering bolak-balik karena sulit buang air kecil. Kemudian di laporan yang kedua kita yang pertama ada pembagian organ sistem urepoetika dan fungsinya masing-masing organ. Nah, yang pertama itu ada ren, di mana ren ini fungsinya itu ada ekskresi, filtrasi, regulasi, dan sekresi. Ekskresinya itu menyaring darah dengan membuang sisa metabolit, zat kimia asing, dan zat-zat yang tidak diperlukan tubuh. Kemudian filtrasinya itu menyaring darah dan memulai proses pembuatan urin. Fungsi regulasi itu mengatur keseimbangan pH, volume, dan komposisi cairan tubuh. Kemudian sekresinya itu mensekresikan hormon-hormon. Lapisan pembungkus ren adalah kapsula yang di nomor 15 ada kapsula fibrosa, di nomor 14 yang di atasnya tulisan itu ada perirenal fat, kemudian di nomor 12 ada fascia renalis, dan di nomor 13-nya ada pararenal fat.
Kemudian REN itu nomor 26 itu ada cortex renalis, kemudian nomor 30 ada medulla renalis, nomor 31 ada piramida renalis, nomor 33 ada papilla renalis, nomor 35 ada foramina papillari, nomor 36 ada columna renalis, kemudian juga ada sinus renalis, calyx mayor, calyx minor, dan columna renalis yang Bertini. Kemudian dilanjutkan ada ureter. Jadi ureter itu saluran muskular bentuk pipa, dia membentang dari REN ke fasies posterior vesica urinaria. Fungsinya itu dia membawa si urin itu dari REN ke fasies posterior vesica urinaria. Kemudian penyempitan pada REN itu yang pertama ada uretropelvic junction, itu peralihan dari pelvis renalis ke ureter. Yang bifurcatio arteria iliaca communis itu persilangan dengan arteri iliaca communis. Kemudian penyempitan ureter itu tuh dia lokasi tersering terjadinya uretrolithiasis atau batu ureter. Nah, kemudian ada vaskularisasinya. Jadi superior itu ada arteri renalis, yang media itu cabang dari aorta abdominalis, ada arteri testicularis atau arteri ovarica, kemudian ada arteri iliaca communis. Kemudian inferiornya itu cabang-cabang dari arteri iliaca interna. Nah, drainase limfatik ureter itu mengikuti pola yang serupa dengan supply arterialnya. Jadi limfatikus dari superiornya itu ada lumbales, medialnya itu iliaca communis, inferiornya ada iliaca interna dan externa. Inervasinya itu ada flexus renalis, flexus intermesenteric aorticus, dan flexus hypogastrik superior. Kemudian ada vesica urinaria. Vesica urinaria itu merupakan suatu kantong musculus membranosa yang berfungsi untuk menampung urin. Jadi terletak di calvum penis calvum pelvis saat kondisi kosong dan mengembang ke superior hingga calvum abdomen saat penuh. Bentuknya itu seperti piramid memiliki apex anterior, basis posterior, dan satu fasies superior dan dua fasies inferolateral. Jadi kita bahas struktur eksternalnya dulu. Jadi yang pertama ada apex vesicae, struktur yang menghadap ke bagian atas simfisis dan dihubungkan oleh umbilicus oleh ligamentum umbilical medial. Yang kedua ada fasies atau basis atau fasies posterior vesicae yang berbentuk sebuah segitiga terbalik. Kemudian fasies superior vesicae itu berbatasan dengan lengkung ilium dan kolon sigmoideum. Kemudian fasies inferolateral itu berbatasan dengan lemak retropubica dan os pubis. Dan yang terakhir ada kolom vesicae, itu bagian paling inferior dari vesica urinaria. Kemudian struktur internanya ada tunica serous, tunica muscularis, itu ada musculus detrusor, musculus sphincter vesicae. Terus ada tunica submucosa, lapisan jaringan pengingat longgar. Kemudian ada tunica mucosa, itu trigonum vesicae Lietaudi, ostium ureteris atau muara ureter, ostium uretra internum, plica interureterica, dan uvula vesicae. Kemudian ligamentum yang ada di vesica urinaria itu ada yang pertama ligamentum puboprostaticum lateral et medial, kemudian ligamentum pubovesicalis, ligamentum rectovesicalis, dan ligamentum umbilicalis medianum. Kemudian selanjutnya ada uretra. Jadi itu ada uretra laki-laki dan perempuan, dimana perbedaannya itu kalau yang maskulina itu lebih panjang, dia sekitar 18-20 cm. Kemudian dia tuh fungsinya untuk dilalui oleh urin dan cairan semen. Kemudian yang laki-laki itu membentang dari orificium uretra internum hingga ke vesica urinaria pada vesica urinaria hingga orificium uretra externum pada ujung penis. Dan pada penil uretra terdapat glandula luteal yang menghasilkan mukus. Sedangkan uretra feminina itu lebih pendek 4 cm, hanya dilalui oleh urin, membentang dari vesica urinaria hingga orificium uretra externum pada dorsal glans clitoridis, mengandung 2 glandula para uretral dan lebih rentan terkena infeksi karena dia kan lebih pendek. Kemudian kita bahas yang pertama uretra maskulina dulu. Jadi ada pars preprostatica, itu dari vesica urinaria hingga ke prostat. Kemudian pada pars
prostatica itu memiliki panjang 3-4 cm yang dikelilingi oleh prostata crista uretralis lipatan longitudinalis mucosa yang terletak di garis tengah. Kemudian pars membranacea itu pars yang paling pendek, jadi uretra pars membranacea itu sempit dan berjalan melewati spatium perinei profundum. Kemudian pars spongiosa itu yang pars paling panjang, dia dikelilingi oleh jaringan erektil mengarah pada glandula bulbouretralis dan glandula litre. Pars spongiosa membesar untuk membentuk suatu bulbus di pangkal penis. Sedangkan uretra feminina itu uretranya pendek sekitar 4 cm, uretranya melintas dan sedikit melengkung ketika berjalan ke inferior melewati dasar pelvis ke dalam perineum, di mana uretra berjalan melewati stadium perinei profundum dan membrana perinei sebelum bermuara pada vestibulum vaginae yang terletak di antara kedua labium minus putendi. Nah, kemudian ini perjalanan urin. Jadi urin itu terbentuk di ginjal, tepatnya di nefron. Kemudian proses ini dimulai dari penyaringan dulu, filtrasi di glomerulus, kemudian hasil filtrasi masuk ke kapsula Bowman, kemudian mengalir ke tubulus contortus proximal, lengkung Henle, dan tubulus contortus sigtal sambil mengalami proses reabsorpsi dan augmentasi atau sekresi, sehingga nanti akan terbentuk urin yang sesungguhnya. Urin kemudian dikumpulkan di ductus collectivus, yang kemudian akan mengalir menuju papilla renalis, masuk ke calyx minor, habis itu nanti ke calyx mayor, akhirnya terkumpul di pelvis renalis. Kemudian nanti pelvis renalis kan pengelambungan sementara sebelum dikeluarkan dari ginjal. Nah, selanjutnya urin akan turun melalui ureter menuju vesika urinaria, kemudian dibantu gerakan peristaltik otot ureter. Urin disimpan sementara hingga volumenya cukup untuk rangsang refleks berkemih. Kemudian nanti terjadi proses mixi, urin akan dikeluarkan dari vesika urinaria melalui uretra. Sudah melalui uretra. Jadi os regiopelvis itu disusun oleh os scrotum salah. Jadi laporan ketiga yang pertama kita akan bahas tentang regiopelvis, itu disusun oleh os sacrum, os coxae, os coccygeus. Kemudian diafragma pelvis itu dibentuk dari 3 lapisan: diafragma pelvis muskulinya, membrana perinei, dan spatium perinei profundum. Kemudian diafragma pelvis itu muskuli penyusunnya ada musculus levator ani, oligonya arcus tendineus yang merupakan penebalan dari fascia pelvis. Insersionya dibagi menjadi 3 serabut. Ada serabut anteriornya itu musculus puborectalis, dia insersi pada corpus anococcygeus. Kemudian intermedianya itu musculus pubococcygeus, insersinya juga pada corpus anococcygeus. Kemudian posteriornya musculus iliococcygeus, itu insersi pada corpus anococcygeus dan os coccygeus. Selanjutnya ada membrana perinei dan spatium perinei profundum. Jadi membrana perinei itu fascia tebal berbentuk segitiga yang melekat pada kerangka tulang arcus pubicus yang terletak horizontal dan ke arah anterior. Terdapat celah kecil di antaranya membrana dan ligamen pubicum inferius. Di atasnya itu berhubungan dengan ruangan tipis disebut spatium perinei profundum, dan terdapat lembaran otot rangka yang berfungsi sebagai sphincter terutama untuk uretra dan sebagai stabilisator tepi posterior membrana perinei. Nah, yang bagian bawah itu ada yang wanita dan pria. Jadi muskulus yang berada pada spatium perinei profundum itu ada musculus sphincter uretra externum, musculus transversus perinei profundus, musculus compressor uretra, dan musculus sphincter uretrovaginalis. Nah, kemudian ini perbedaan pelvis wanita dan pria. Jadi kalau pelvis wanita itu dia alditus pelvisnya bulat, sedangkan yang pria itu bentuknya seperti jantung. Pelvis wanita exitus pelvisnya luas, sedangkan pria itu sempit. Os sacrum wanita itu pendek, luas, kurang melengkung, sedangkan laki-laki itu panjang, sempit, melengkung ke depan. Os coccygeusnya itu lentur dan kuat. Os iliumnya wanita itu miring ke lateral, sedangkan laki-laki itu lebih tegak. Kemudian cavitas pelvicus wanita itu dangkal dan luas, sedangkan laki-laki itu dalam dan sempit. Tulang pelvis wanita itu tipis dan tidak kuat. Tulang pelvis laki-laki tebal dan kuat. Arcus pubicus wanita bulat, arcus pubicus pria sempit. Foramen obturatum wanita itu triangular kecil, obturatum pria itu triangular lebar. Acetabulum wanita itu kecil, acetabulum laki-laki itu luas.
incisura istiadika wanita itu luas dan dangkal. Incisura istiadika pria itu sempit dan dalam. Spina istiadika wanita tidak menonjol, spina istiadika laki-laki menonjol. Kemudian bidangnya itu ada 3. Yang pertama, bidang pertama itu ditarik setinggi adductus pelvis. Bidang 2 itu ditarik melalui tepi bawah simfisis os pubis dan sejajar dengan bidang 1. Bidang 3 itu ditarik setinggi spina istiadika dan sejajar dengan bidang 1 dan 2. Bidang 4 itu ditarik setinggi os coccygeus dan sejajar dengan bidang 1, 2, dan 3. Yang ini ada perineum. Jadi kan dibagi menjadi regio urogenital sama analis. Nah, yang sebelah kiri itu punyanya laki-laki, dia regio urogenitalnya yang bagian atas, yang segitiga bagian atas, yang bagian bawah itu regio analisnya. Yang sebelah kanan itu punya perempuan, bagian atas segitiga atas itu regio urogenital dan yang bagian bawah itu regio analisnya. Kemudian ini regio urogenitalnya. Urogenital pria itu yang sebelah kanan, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan itu regio urogenitalnya yang wanita. Jadi di regio urogenital pria itu ada fascia urogenital superior, spatium perineum profunda, kemudian fascia urogenitalis inferior, spatium perineum superficialis, dan fascia perineum profunda. Sedangkan di perempuan itu juga ada membrana perineum, fascia urogenitalis superior, spatium perineum profunda, dan fascia urogenitalis inferior. Kemudian ada juga spatium superficialis, fascia perineum superficialis yang koles, musculus bulbus spongiosus, dan fascia perineum profunda. Kemudian episiotomi. Jadi untuk mencegahnya ruptur musculus sphincter ani itu dilakukan episiotomi. Ada 2 tipe episiotomi, yaitu median dan mediolateral. Di mana median itu sayatannya dimulai pada garis tengah komisura posterior lurus ke bawah, tetapi tidak sampai mengenai serabut sphincter ani. Sedangkan pada episiotomi mediolateral itu sayatannya dimulai dari 40 derajat dari midline. Nah, cukup sekian laporan anatomi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.